Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel sob. Oke, sekarang gue balik ngonten lagi nih ya. Masih di indoor seperti video konten sebelumnya. Cuma buat kali ini masih video nyantai-nyantai dulu aja ya. Karena sebelumnya kan gue udah bongkar galon tuh ya. Udah bongkar galon, hasilnya juga udah mantep banget. Yang terakhir ya, yang red sentarung gue tuh udah mantep banget. Cabungnya udah banyak banget. Nah, sekarang kebetulan nih lagi nyantai sambil ngeliatin si Ryuma nih ya kan. Nah, update-nya nih si Ryuma gue kasih, waduh tuh mentalnya emang ya tuh ya. Nah, update-nya si Ryuma gue kasih tambahin daun ketapang nih sob. Nih daun ketapang buat apa? Biar lebih pekatin airnya sih, biar airnya lebih pekat sih. Segini juga belum terlalu pekat nih, tapang-tapangnya masih belum pekat. Dan juga nih karena gue pakai background putih ya, jadi lumayan susah buat mekatin si airnya gitu. Paling nanti sih bakal gue tambah lain lagi nih buat si daun tapangnya gitu. Paling gue kuras sedikit, gue tambahin air baru gue taruh ke tapang lagi gitu. Karena si Ryuma kan lagi gue progres buat pecah cabung sob. Terus nih gue pengen kasih tahu juga nih ke kalian. Nih setelah beberapa minggu gue pakai settingan ini buat pecah bunga ya, yang pasti bar dia jadi lebih tebal lah ya, jadi lebih tebal dan bukan lebih tebal, maksudnya lebih pekat lah ya, jadi lebih pekat. Dan juga gue pengen kasih lihat nih ke kalian tuh, lihat deh sisik-sisiknya tuh dia kayak mau muncul cabung lagi sob. Tuh nah tuh ke atas, udah mulai ke atas tuh. Nah gitu tuh ya tuh. Ini gue pakai settingan ini ya kan, dan dia kayaknya malah jadi muncul lebih banyak cabung lagi sob ke atas tuh cabung-cabungnya. Nah kalau yang di kaki barnya kan itu emang cabungnya udah solidnya tuh ya, yang gue pengen pecahin bunga. Dan nih khususnya sebelah sisi sini nih, yang sisi sini dia nah lebih cenderung lebih banyak tuh, lihat ya tuh, dia malah jadi numbuh cabung lagi, jadi oke banget lah ya. Jadi makanya pengen gue pekatin lagi. Terus konten kali ini sih gue pengen jawab pertanyaan aja di kolom komentar sob, karena terima kasih banget karena banyak banget yang sharing-sharing juga di kolom komentar, nanya segala macem gitu. Kadang sih pasti gue jawab pakai jawab langsung ketikan atau dengan video kayak gini gitu. Jadi ya kalian, gue makasih banget buat kalian semua yang udah ramein kolom komentar gue ya. Bisa sharing segala macem, itu bebas lah di kolom komentar, kita sharing-sharing lah. Gue seneng banget kalau misalkan kalian punya cana juga terus sharing gimana gini gitu, atau kalian berbagi ilmu juga sesama di kolom komentar tuh oke banget sob. Jadi gue pengen jawabin aja nih kolom komentar. Yang pertama ya, ada yang nanya, Bang, cana maru yang gesek pasir padahal air baru itu udah hal yang wajar apa gimana bang? Jadi emang banyak banget nih, sering banget. Mungkin bukan cana maru doang ya, cana kayak gue nih, cana stewarti gue ya kan, itu juga pasti ada gesek-gesek pasir ya. Tuh kayak ini nih tuh pasirnya udah nggak rata lagi karena ya dia gesek-gesek pasir nih. Si Ryuma juga sama gesek-gesek pasir, walaupun itu air baru juga iya sama, karena menurut gue itu emang kebiasaannya si cana maru sih ya, kebiasaan si cana lah, karena itu cara dia buat mungkin ngilangin parasit di tubuhnya gitu, atau ngilangin sesuatu yang buat dia nggak nyaman di tubuhnya gitu kan. Jadi dengan cara gesekin pasir kayak gitu sob. Terus kalau misalkan kalian takut nih, misalkan takut nih, gue takut ikannya kenapa-kenapa, sisiknya takut malah jadi kegores. Nah kalian bisa tinggal pilih aja pemilihan di pasirnya. Bisa pakai pasir yang ukurannya lebih kecil, yang lebih halus. Sekarang udah banyak banget sob, udah banyak banget lah, kalian bisa beli
tinggal pakai pemilihan pasir, atau memang kalian nggak pakai pasir juga nggak masalah juga sih kayak gitu. Bisa diganti substratnya tuh pakai daun-daun segala macam juga udah ada kok yang ngelakuin kayak gitu gitu. Jadi menurut gue wajar sih, walaupun dia pakai air baru segala macam juga wajar. Cana maru atau cana yang lainnya itu gesek ke pasir tuh wajar. Menurut gue hal yang wajar banget. Terus ada lagi yang nanya, lampunya nyala 24 jam nggak bang kalau di indoor gitu? Nah, kalau buat gue sejujurnya nih, kalau dulu gue 24 jam sob. 24 jam buat ngerangsang si cabung kayak gitu. Cuma kalau misalkan kayak si Ryuma ini, karena kan butuhnya dia ini butuh buat nebelin pigmen hitam dia biar jadi pecah ke bunga gitu. Jadi gue butuh lebih banyak gelapnya dibanding terangnya kayak gitu kalau sekarang ya. Jadi lampu gue udah nggak 24 jam sob. Lampu udah nggak 24 jam. Paling kayak pagi nih, atau kayak gue pas lagi ngonten aja nih gue hidupin. Setelahnya ya gue matiin lagi gitu. Atau misalkan dari pagi sampai sore dihidupin, malamnya dimatiin kayak gitu sob gitu. Cuma kalau dulu juga pas gue nge-push buat cabung itu gue 24 jam sob. 24 jam gue push bener-bener 24 jam. Dan yang cabung bunganya keluar bener 24 jam tuh pakai lampu 24 jam cabung bunganya keluar. Cuma yang minusnya adalah bar ikan maru kalian itu bisa jadi pudar sob. Itu bisa lebih jadi pudar kayak gitu. Bisa sih ya pekatinnya dengan cara pakai ketapang yang pekat, settingan gelap itu bisa bakal pekat lagi gitu. Itu kalian ya pilihan masing-masing lah ya. Cuma kalau gue pribadi sekarang gue udah nggak 24 jam buat di indoor ya, buat pemakaian lampu kayak ini juga nih tuh. Ini juga gue nggak 24 jam dan barnya pekat nih tuh ya, barnya pekat. Itu gue udah nggak 24 jam sob. Oke, lanjut lagi. Ada yang nanya juga, pakai pakan apa bang? Nah, kalau pakan untuk selingan pakan hidupnya gue seminggu sekali gue kasih cacing sob. Cacing itu seminggu sekali buat cana-cana gue pasti gue kasih cacing. Habis itu buat hariannya nih gue pakai maggot kering sama pelet BD gitu. Dan satu lagi sih gue biasanya pakai pelet jahat dari Fajar Arif, cuma peletnya lagi habis jadinya gue pakai full BD sama dikomunikasiin sama si nih si maggot ini dari Fithan kayak gitu sob. Itu buat progres cana-cana maru gua gitu tuh ya. Dan hasilnya kayak gimana ya? Hasilnya begini sob tuh cabungnya jadi keluar lagi. Gua mau treatment pecah bunga cabungnya juga ikut keluar. Cuma oke lah. Terus ada yang nanya juga, bisa nggak pecah bunga di galon pakai ketapang pekat semi outdoor size 16 cm? Cabung udah banyak soalnya gitu. Kalau misalkan gue perhatiin ya bisa-bisa aja sih. Bisa-bisa aja kalian mau pecah bunga di dalam tank atau di galon juga ya bisa-bisa aja sob. Bisa-bisa aja. Mungkin ini 16 cm ya, 16 cm mungkin jatuhnya cabung udah banyak ya, kalian bisa dibilang cana yang udah ketul lah ya, kecil tua. Menurut gue bisa aja, cuma ya butuh proses yang panjang sih sob buat pecah bunga ya. Ya ini aja si Ryuma nih hitungannya belum pecah bunga juga, cuma barnya udah lumayan pekat tuh. Nih yang belakang tuh. Nih mungkin ada satu nih yang sini udah mulai kayak jadi bunga, bentar ya. Nah tuh yang depan. Tuh ya sebelah situ. Itu udah mulai jadi bunga dan prosesnya panjang sob. Menurut gue bisa-bisa aja kalau misalnya kalian di galon tuh pengen pecah bunga sekalian gitu, karena cabung udah banyak, sekalian aja nih diterusin di galon terus
pengen pecah bunga, ya bisa-bisa aja sob, bisa banget. Cuma pecah bunga juga kan pengaruhnya dari yang lain-lain juga ya, dari pakan, dari air segala macam itu berpengaruh juga. Jadi menurut gue bisa aja asal perhatiin hal-hal yang lain lah ya, khususnya pakan juga sih, pakan. Habis itu ada juga, nah nih ada yang juga nih, kalau progres cabung pakai lampu berapa jam bang? Yang tadi nih yang udah gue jawab tadi. Gue kalau misalkan cabung itu progres cabung untuk lampunya gue 24 jam sob, gitu. 24 jam. Kenapa sih Ryuma enggak 24 jam? Sekarang gue enggak ngejar ke cabung, walaupun dia malah sekarang jadi muncul cabung gitu. Karena itu hal yang enggak terduga lah ya gitu. Untuk progres cabung biasanya nih gue nih size segini nih. Nih size 20 sentian lah, 20 cm, bahkan ini belum nyampe 20 cm. Itu gue 24 jam. Settingannya background putih, lampu 24 jam, pakai ketapang tipis gitu. Buat pakan, kalian kalau misalkan mau pakai cepet, itu pakannya kalau gue pribadi itu pakai ulet Hongkong sob. Ulet Hongkong tuh cepet banget menurut gue. Cuma minusnya adalah cana maru kalian itu bakal jadi agak gendut lah, agak berisi lah gitu. Karena di-push terus proteinnya kan dari si ulet Hongkong kayak gitu sob. Nih lihat sob tuh, udah merah banget ya, udah oke banget nih buat si Ryuma ini. Oke, mungkin itu aja sob buat video konten kali ini ya, lebih singkat lah ya, karena buat jawabin komentar-komentar kalian. Nggak apa-apa nih, kalian tulis terus aja komentar tentang apapun, tentang Cana segala macam. Mau nanya juga nggak apa-apa, mau sharing itu lebih baik, atau kalian ada ilmu apa segala macam, sharing di kolom komentar tuh oke banget menurut gua gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gua untuk bantu terus support gua bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.